Selamat siang, nama saya Adrianus Nama saya Theo. dan kami dari Sekolah Santo Aloysius Sultan Agung, dan sekarang kami akan melakukan percobaan fisika yaitu senapan pipa PVC. Selamat menyaksikan. Pada percobaan kali ini kami akan menghitung beberapa data yang nantinya akan kami olah juga, seperti ada kecepatan hasil percobaan dan kecepatan teori, energi kinetik hasil percobaan dan energi kinetik teori, serta kami juga akan menghitung besar energi yang akan hilang. Nah, tidak hanya itu, kami juga akan melakukan beberapa variasi. Yang pertama, kami akan membuat dua senjata dengan volume yang berbeda-beda. Di sini ada yang 0,7 liter dan 1,1 liter. Dan untuk yang kedua, kami akan menggunakan 5 panjang laras yang berbeda-beda. Ada yang 30 cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm, dan 70 cm. Tapi sebelum itu, saya akan menjelaskan bahan dasar pembuatan senapan angin ini. Nah, pada pembuatan dasar senapan angin ini, secara keseluruhan kami menggunakan pipa PVC. Dilihat di sini terdapat tangki yang berukuran 2 inci. Kemudian untuk sambungan dan laras di sini berukuran setengah inci. Dan di sini juga terdapat sambungan T yang fungsinya itu sebagai grip atau sebagai pegangannya. Untuk keluar masuknya udara, di sini kita menggunakan ball valve. Dan untuk bagian ini fungsinya itu untuk menyambungkan bagian tangki yang berukuran 2 inci dan bagian pipa ini yang berukuran setengah inci. Nah, bagaimana sih cara agar angin masuk ke dalam senapan ini? Di sini kita menggunakan pentil ban untuk angin masuk ke dalam senapan ini. Dengan cara yang pertama-tama, pentil ban pipa ini dibor dan pentil ban juga masuk, serta sealant juga diberikan di sekitarnya, dan ketika sealant juga kering akan diberikan lem epoksi agar lebih merekat. Nah, selanjutnya kami akan melakukan percobaan senapan angin ini. Dalam percobaan ini, kami sudah mengukur jarak 2 meter dari target ke tempat kami akan menembakkan pistol ya. Di sini sudah ada pompa dengan barometer. Lalu kami menggunakan laras 60 cm dalam percobaan sekarang, dan ini sudah ada pelurunya. Sekarang mari kita mencoba untuk melakukan percobaan ini. Sekarang kami pertama akan memasukkan dulu pelurunya ke dalam laras senapan ini, dan setelahnya kami akan memompa sampai mencapai tekanan 35 psi. Seperti yang bisa dilihat, sekarang tekanannya sudah mencapai 35 psi. Oke. Sekarang kami akan menembakkan pelurunya. Seperti yang bisa kita lihat, pelurunya menancap di targetnya, dan kami tadi sudah merekam audio pada saat kami menembakkan peluru ini. Sekarang mari kita mulai perhitungan dalam percobaan ini. Pada saat kami menembakkan peluru, kami sudah merekod audio untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan dari peluru untuk terbang dari awal pertama kali ditembakkan hingga mengenai sasarannya. File tersebut akan kami masukkan ke dalam aplikasi Audacity ini, dan dalam aplikasi Audacity ini kami dapat mencari berapa waktu yang dibutuhkan dari peluru pertama kali terbang hingga mengenai sasarannya. Ketika kami sudah mendapatkan data tersebut, selanjutnya kami dapat mencari kecepatannya dengan membagi dengan jarak. Dan inilah data yang kami dapatkan. Dapat dilihat bahwa semakin panjang laras, maka kecepatannya juga akan semakin meningkat. Hal ini dibuktikan ketika kami sudah mencobanya dengan dua volume yang berbeda. Dalam volume 1 liter, kecepatannya konstan naik ke atas,
Dan pada saat volume 0,7 liter juga kecepatannya konstan naik ke atas. Setelah kami mencari kecepatan ini, kami juga akan mencari kecepatan teorinya. Kecepatan teori itu dapat dicari dengan data-data yang belum ada di sini. Oleh karena itu, kami akan menghitung data-data tersebut. Data yang pertama adalah tekanan kedua. Tekanan kedua itu adalah tekanan ketika si valve sudah dibuka atau sudah diputar. Tekanan kedua ini dapat kami cari dengan rumus volume 1 per volume 2 dipangkatkan oleh tetapan Laplace, lalu dikali oleh tekanan yang pertamanya. Setelah kami mendapatkan data tekanan kedua ini, kami bisa mencari W adiabatiknya. W adiabatik di sini berfungsi sebagai energi kinetik teorinya. W adiabatik ini dapat kita cari dengan rumus 1 dibagi 1 dikurangi tetapan Laplace dikali dalam kurung tekanan kedua dikali volume kedua dikurangi tekanan ke-1 dikali volume ke-1. Seperti yang kita tahu, energi kinetik mempunyai rumus tengah dikali massa dikali velocity kuadrat. Dengan begitu, ketika kami sudah mendapatkan W adiabatiknya, maka kami juga dapat mencari kecepatan teorinya. Dan ini adalah grafik yang sudah kami buat tentang perbandingan antara kecepatan terhadap panjang laras dan juga perbandingan antara kecepatan asli dan kecepatan teorinya. Seperti yang dapat kita lihat di sini, kecepatan asli selalu bergerak sama mengikuti dengan kecepatan teori, yaitu sama-sama selalu bergerak naik ke atas. Tetapi selalu ada jarak di antara kecepatan asli dan kecepatan teori. Dan juga kecepatan asli selalu lebih lambat daripada kecepatan teori. Mengapa hal ini bisa terjadi? Hal ini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Ini adalah grafik energi yang hilang terhadap panjang laras. Kita dapat melihat bahwa semakin panjang larasnya, maka energi yang hilang juga akan semakin besar. Hal ini berlaku di kedua volume tabung yang sudah kami coba. Dengan begitu, kita dapat menyimpulkan bahwa energi yang hilang ini disebabkan oleh gaya gesek antara peluru dengan larasnya. Kesimpulan dari percobaan ini adalah memang benar bahwa semakin panjang laras, maka kecepatan pun akan semakin meningkat. Tetapi hal tersebut juga disertai dengan semakin meningkatnya pula energi kinetik yang hilang. Hingga di suatu panjang laras tertentu, kecepatan pun akan menurun karena besarnya energi kinetik yang hilang tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Sekian dari kami mengenai praktikum serapan angin PVC. Terima kasih sudah menyaksikan.